Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya akan membahas tentang sebuah mesin cordless dari Makita nih. Tipenya itu Makita DC0180. Ini tertera 18 volt dan RPM-nya di sini sampai 30.000 RPM per menit. Wah, sangar ya. Dan ini asli dari Makita ya, made in Japan tuh. Mantap kan? Terus ini alat apa? Ini adalah alat pemotong gipsum, pemotong drywall, dan pemotong gearboard. Nah, kalau teman-teman yang selama ini bekerja atau beraktivitas di dunia gipsum-gipsuman, di dunia drywall gitu, pasti udah familiar banget dengan alat ini kan? Ini memang digunakan untuk membuat lubang gitu ya, lubang kotak untuk tempat stop kontak, tempat listrik gitu dan lain sebagainya di drywall tuh atau di gipsum seperti itu. Karena ini enak banget nih, lebih enak daripada trimmer. Trimmer itu bodinya agak gede, kalau ini kecil banget bro. Kayak udah kayak megang mini grinder gitu. Enak banget sih. Ergonomis gitulah, di tangan tuh nyaman. Dan ini cordless ya. Jadi sangat portable banget, dibawa kemana-mana enak. Dari fitur-fiturnya sendiri ini ya standar banget ya, ini alat pemotong gitu, ini muter, kemudian di bagian atas di sini ada chuck atau apa ini namanya ya, kolek gitulah untuk menjepit matanya ini. Bentuknya sih mirip seperti trimmer sebetulnya ya. Sistematika atau cara kerja dari koleknya atau chucknya ini juga sama. Jadi untuk membukanya di sini ada spindle lock, kita tekan begini. Kemudian kita buka pakai kunci 17. Nah, ini terbuka. Seperti ini matanya. Itu koleknya ukuran 4 mili ya. Sesuai dengan besarnya mata itu koleknya juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Saya kunci lagi dulu. Oke. Di bagian atas ini ada base. Jadi kalau kita mau potong ini nanti ditatapkan gitu ke media yang akan dipotong, jadi lebih nyaman. Base-nya ini sendiri dapat diatur kedalamannya, ada penguncinya ini. Kita longgarkan, bisa naik turun, juga bisa dilepas seperti ini. Jika memang membutuhkan posisi yang tanpa base. Jadi sangat nyaman banget sih, sesuai dengan kebutuhan. Pada body di sini kanan kiri ya, ada tempat untuk carbon brush. Jadi ini memang belum brushless, masih pakai carbon brush. Kalau habis bisa diganti nih. Untuk switch atau saklarnya sendiri bentuknya mirip seperti gerinda. Cara kerjanya kita dorong begini. Ini berarti udah nyala. Kemudian untuk mematikannya cukup ditekan begini. Persis kayak gerinda. Dan baterainya sendiri ini Makita 18 volt berarti LXT. Nanti saya pakai baterai LXT generik tapi ya. Soalnya saya belum punya tuh baterai LXT yang Makita ori. Oke, gitu aja sih ya fitur-fiturnya. Nggak ada LED, nggak ada apapun. Dan yang saya sayangkan itu ini tidak dilengkapi dengan variable speed. Jadi ketika kita nyalakan ya nanti kecepatannya full tuh, langsung ngebut di kecepatan tertingginya, nggak bisa diatur-atur kecepatannya. Untuk saya sendiri yang bukan untuk kebutuhan kerja ya, kebutuhan saya adalah untuk DIY paling. Untuk kebutuhan rumahan gitu, power tool tanpa variable speed itu cukup merepotkan sebetulnya. Jadi kurang nyaman. Kadang kita butuh yang muternya pelan, tapi ini muternya langsung gaspol ya, agak ngeri juga kadang. Tapi overall sih ini enak banget ya, karena ini ergonomis gitu, dipegang pakai satu tangan ini cukup ringan. Cukup kecil juga bodinya, jadi enak aja gitu ya. Nih baterainya saya pakai baterai NRT Pro yang telah saya modif di bagian BMS-nya, jadi bisa digunakan untuk menyalakan power tool Makita yang ori. Dengan baterai 2Ah, kita lihat bobotnya berapa. Nah, hanya 1,4 kilo, jadi cukup ringan ya. Enak. Pertama kita tes untuk kebisingan dulu. Berapa desibel ini kita dengarkan. Cukup standar power tool, hanya di 83 sampai 84 desibel saja. Kemudian untuk RPM-nya baterainya habis. Tadi di 20.000 RPM. Dalam kondisi baterai habis.
Saya cas dulu mungkin baterainya ya. Nah, untuk uji cobanya saya akan bikin lubang di box project ini. Saya bikin lubang kotak begini, nanti saya pasangi stop kontak dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Langsung kita coba saja mesin pemotong gipsum ini untuk bikin lubang di box plastik project ini. Baiklah, seperti itu teman-teman, kira-kira penggunaan mesin pemotong gipsum atau drywall ini. Dan ini memang bukan hanya untuk potong gipsum aja atau drywall atau GRC board aja, tapi plastik atau bahkan MDF, kayu yang masih tipis, multiplex itu yang masih di bawah 5 cm pakai ini masih enak. Kalau di atas 5 cm ya pakai trimmer aja. Ini masih nyaman banget lah. Cocok banget kalau teman-teman selain untuk profesional untuk kerja, tapi untuk keperluan DIY ini udah enak banget karena memang dipegang itu kecil ya, ergonomis, mirip kayak mini grinder malah. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini dulu ya videonya. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.